Halo teman-teman, selamat datang. Kali ini kita akan membahas sistem informasi untuk keunggulan kompetitif, di mana saya akan membahas tentang sebuah perusahaan, di mana sebuah perusahaan itu bisa berdiri dan berjalan dengan baik. Kemudian perusahaan ini akan bisa berkembang tentunya, dan saat berkembang di tempat lain, nah mereka pasti harus menata supply chain atau manajemen rantai pasokan dengan baik. Kemudian saat mereka sudah saling terhubung, bagaimana mereka melakukannya dengan maksimal, dan tentunya semua ini harus terkontrol dengan baik. Oke, tidak panjang lebar, silakan masuk kelas, kita mulai diskusinya. Oke, yang pertama di dalam sistem informasi keunggulan kompetitif yang akan kita bahas adalah tentang perusahaan itu sendiri. Nah, sebuah perusahaan di dalam lingkungannya itu bisa kita gambarkan sebagai berikut. Jadi di dalam bukunya McLeod digambarkan bahwa sebuah perusahaan pasti memiliki standar, di mana standar tersebut digunakan oleh manajemen. Kemudian standar itu pun juga digunakan untuk sebuah proses informasi, sebuah dasar yang digunakan untuk memproses informasi gitu ya. Kemudian dari pemrosesan informasi pasti mendapatkan data dari lingkungan itu sendiri. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ada lingkungan dan ada perusahaan itu sendiri. Oke. Kemudian pastilah hasil pemrosesan informasi tadi akan digunakan oleh manajemen, dan sumber-sumber yang lainnya akan otomatis harusnya berjalan dengan sendirinya, dan tentunya menggunakan dasar standar yang ada dan budaya yang berjalan. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa semua informasi dan sumber daya masuk ke perusahaan, di mana bagi perusahaan sumber daya yang masuk itu adalah sumber daya input. Ya tentunya kalau setelah diproses kemudian menghasilkan sumber daya output. Apapun itu pasti menghasilkan data. Dan data tersebut akan diproses sebagai dasar yang nantinya akan menjadi informasi bagi manajemen, dan kemudian manajemen bisa menghasilkan keputusan. Mungkin di sini teman-teman belum bisa gamblang memahaminya, tetapi gini simpelnya. Sebuah perusahaan pasti membutuhkan sumber daya fisik, pasti membutuhkan informasi dan data dari luar. Jadi perusahaan di sini pasti membutuhkan perusahaan ini pasti membutuhkan sumber daya fisik dan informasi dari luar. Apapun itu. Nah, nanti ada beberapa model yang memang mempengaruhi perusahaan ini sehingga bisa berjalan. Nanti kita bahas satu persatu. Ada 8 model nanti ya. Nah, jadi perusahaan ini tidak akan bisa berjalan tanpa adanya sumber daya dari luar. Kemudian juga tidak akan bisa berjalan tanpa mendapatkan informasi dari luar juga. Nah, disinilah perusahaan bisa melakukan kegiatannya, dan tentunya harus memiliki standar yang memang sudah ditentukan sesuai dengan kebijakan perusahaan, dan tentunya sesuai dengan produk yang akan dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, dari standar itu nanti baru ada manajemen yang bagian mengontrol, melihat hasil perprosesan kegiatan yang dihasilkan, membutuhkan keputusan apa agar perusahaan ini bisa berjalan dengan baik dan benar. Nah,
Kira-kira simpelnya seperti itu teman-teman. Makanya pentingnya sebuah perusahaan agar bisa berjalan berdampingan dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, kira-kira seperti itu. Lingkungan ya bagian dari kesuksesan perusahaan ya, tadi sudah saya sampaikan. Jadi mau tidak mau perusahaan harus menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Jadi karena perusahaan itu ya tercipta atas dasar tujuan memberikan produk kan, memberikan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan lingkungannya. Nggak mungkin perusahaan ujuk-ujuk tiba tanpa ada harus memberikan sesuatu di lingkungannya, nggak mungkin. Apapun itu, perusahaan yang memproduksi sebuah barang atau mungkin juga perusahaan yang menghasilkan sebuah jasa, bahkan itu jasanya pun itu hanya berupa dengan bentuk sosmed. Nah, tentu kita pahami semua, apalagi perusahaan itu yang menghasilkan produk-produk seperti makanan dan minuman yang sering kita tentunya butuhkan gitu ya. Jadi dari perusahaan itu membutuhkan sumber daya juga gitu ya dari sekitar lingkungannya. Jadi ada 8 model unsur lingkungan yang bisa mempengaruhi perusahaan. Oke, yang pertama adalah pemasok atau supplier gitu ya. Nah, perusahaan tidak mungkin tidak membutuhkan bahan baku pasokan, di mana dari bahan baku tersebut akan diolah menjadi gitu ya, menjadi bahan baku ataupun juga menjadi sebuah konten atau menjadi sebuah informasi. Pasti perusahaan membutuhkan itu. Contoh, kalau perusahaan itu adalah perusahaan makanan gitu ya, minuman gitu ya, pasti membutuhkan bahan baku air gitu ya. Dan mungkin airnya itu pun juga tidak mungkin hanya cuma air, pasti membutuhkan bahan baku yang lainnya. Contoh, air mineral pun pasti membutuhkan bahan baku yang lainnya, penjernih, terus pembasmi kuman, terus habis itu harus dipanaskan dan lain sebagainya, pasti membutuhkan bahan baku yang lainnya. Nah, itu kalau makanan. Contoh informasi yang lainnya, contoh yang berhubungan dengan sosial gitu ya, seperti kayak sosmed gitu ya, pasti mereka membutuhkan bahan baku juga. Bayangkan kalau aplikasi Facebook tidak ada yang menggunakan, bagaimana mereka bisa menganalisa, oh penggunanya itu yang banyak adalah cowok, oh penggunanya yang banyak cewek, oh umurnya adalah kisaran sebegini, oh yang sering dibuka adalah ternyata informasi-informasi tentang seperti ini, oh yang sedang disebarkan adalah informasi-informasi yang berhubungan dengan virus COVID dan lain sebagainya, kondisi di sana, kondisi di sini dan lain sebagainya. Nah, tidak mungkin kalau tidak ada yang gunakan kemudian Facebook bisa mencerna sebuah data dan bisa menghasilkan sebuah informasi. Jadi semua pasti ada sumber daya inputnya gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah ini pemasoknya, itu memasok bahan baku, mesin jasa, orang, informasi yang digunakan oleh perusahaan menghasilkan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Oke, yang kedua pasti ya tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini poin intinya adalah pelanggan, pengguna gitu ya. Nah, dari sini perusahaan bisa menentukan, oh customer membutuhkan ini, oh customer membutuhkan itu dan lain sebagainya. Karena tolak ukurnya adalah customer. Kemudian pekerja, nah pekerja ini pasti juga dibutuhkan karena kenapa? Tidak mungkin sebuah perusahaan tidak membutuhkan pekerja. Seotomatisasi apapun itu perusahaan seperti Facebook, walaupun punya server yang sudah otomatis, Google yang sudah punya perusahaan server yang otomatis, semua terotomatisasi, pasti membutuhkan manusia. Pasti membutuhkan manusia. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang tidak bisa dilakukan secara otomatis. Memang membutuhkan manusia untuk melakukannya. Oke. Nah, serikat pekerja atau labor itu juga dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Kemudian komunitas keuangan ini sudah pasti. Saya orang akuntansi. Selama ini saya melihat data-data keuangan gitu ya, saya tidak pernah melihat sebuah perusahaan yang tidak memiliki utang. Bahkan saya bahasa simpelnya gini, mereka tidak mungkin tidak memiliki utang. Kalau mereka tidak memiliki utang, perusahaan mereka tidak sehat gitu. Dan di akuntansi mungkin
bagi teman-teman yang akuntansi juga sudah bisa memahami ini gitu ya. Nah, komunitas keuangan, financial community ini sangat berpengaruh juga bagi perusahaan, di mana institusi seperti bank, kemudian pemberi pinjaman dan lain sebagainya, informasi-informasi tentang keuangan itu dibutuhkan oleh perusahaan. Karena tidak mungkin perusahaan tidak membutuhkan hal tersebut. Mereka harus bisa membuat dan melakukan keputusan-keputusan yang di mana harus mempertahankan perusahaan ini bisa berjalan dengan baik dan benar, gitu ya. Entah itu harus pinjam dana sebesar apapun agar perusahaan bisa berjalan, dan dengan harapan saat perusahaan berjalan bisa menghasilkan, dan tentunya hasilnya tadi untuk menutup utang yang memang dilakukan oleh perusahaan dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan komunitas-komunitas keuangan, bank, jaminan kredit, dan lain sebagainya lah, banyak ya. Oke, itu 4 unsur yang pertama. 4 unsur yang kedua adalah ya ini ya, stakeholder. Ini investor utama, mau tidak mau pasti ada gitu ya. Karena apa kata investor? Investor berinvestasi banyak ya perusahaan bisa berkembang. Kemudian apabila punya manajer atau direktur, pucuk pimpinan yang bagus, nah tentunya juga menghasilkan, membuat perusahaan ini bisa berjalan dengan sempurna gitu ya. Kemudian pesaing, loh kenapa kok harus pesaing? Jadi gini teman-teman, kadangkala pesaing itu adalah menjadi tolak ukur. Tolak ukur apa? Tolak ukur perusahaan itu tersebut bisa melakukan suatu inovasi. Kita contohkan seperti ini. Makanan yang kita sering makan gitu ya, contohnya ayam tepung gitu ya. Ayam tepung sekarang banyak modelnya, ada KFC, ada McDonald gitu ya, ada apalagi ya, banyak ya, mulai dari tingkat yang tinggi gitu ya sampai tingkat yang bawah, geprek John gitu ya, juga tidak kalah enaknya gitu. Nah itu banyak pilihannya, banyak modelnya yang dijual hampir sama. Ayam tepung, ada yang menggunakan sambal ya, mungkin yang lagi marak beberapa waktu ini ya, ada istilah geprek itu ya. Kemudian ada yang menggunakan saus saja, sausnya juga bermacam-macam. Sama teman-teman produknya, tetapi dari situ akhirnya berkembang. Oh, yang ini tepungnya yang seperti ini hingga rasanya kriuknya, bunyinya kalau dimakan bisa sampai bunyi kriuk gitu ya. Kalau mungkin yang sebelahnya kalau dimakan bunyinya bisa kriok gitu ya. Hampir sama bunyinya, modelnya juga hampir sama. Tapi di situ kita bisa menyuguhkan sesuatu yang berbeda, dan memang harus seperti itu, karena dengan adanya pesaing kita bisa mengukur, oh kita harus memberikan produk yang seperti ini, oh pelanggan sukanya seperti itu dan lain sebagainya. Karena disadari atau maupun tidak disadari, mungkin sewaktu kita ada pesaing kita bingung ya, kupuh gitu ya, waduh lantas nanti gimana usaha saya dan lain sebagainya. Sebetulnya pesaing itu ya kita bisa melakukan sesuatu, menimbang dan lain sebagainya. Dengan adanya pesaing, sebetulnya kita juga bisa dibantu, bisa melakukan pengembangan. Oh, pesaing melakukan inovasi seperti ini. Oh iya ya, berarti kita tiru aja, tetapi agak sedikit kita rubah. Makanya sekarang itu kan ada banyak istilah yang disebutkan, tetapi itu sudah istilah lama. Bahkan semua produk yang ada saat ini itu tidak ada yang baru, tidak ada yang baru, semuanya produk sudah pernah ada. Makanya permodelannya ada cuma inovasi-inovasi aja, sesuatu yang baru, sesuatu yang memang agak sedikit berbeda. ATM ya, amati, tiru, modifikasi, cuman modifikasi aja. Jadi itulah keberadaan sebuah pesaing bagi perusahaan gitu ya. Kemudian juga ada pemerintah, tentunya tidak kalah pentingnya. Jadi aturan, kebijakan yang ada ya tentunya dengan keberadaan pemerintah pasti melindungi masyarakatnya gitu ya. Kadangkala perusahaan ada juga yang mementingkan perusahaan itu sendiri ya, walaupun perusahaan itu sendiri juga ada pegawainya, tetapi masyarakat kan juga lebih luas ya. Jadi perusahaan harus memang mengikuti lingkungan.
entah itu lingkungan secara tidak langsung yang memang mempengaruhi perusahaan, atau mungkin secara langsung mempengaruhi perusahaan. Kalau secara tidak langsung ya pasti masyarakat umum. Kemudian kalau yang mempengaruhi perusahaan secara langsung ya seperti pekerjaannya dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian yang terakhir ini adalah komunitas global. Nanti kita di terakhir juga kita bahas MNC gitu ya, multinational corporate, di mana perusahaan-perusahaan berkembang ini mereka harus menyesuaikan dengan wilayah atau geografis atau kebijakan di perusahaan cabangnya atau perusahaan yang di mana rekanannya. Oke, nanti kita bahas detail untuk di poin sendiri gitu ya, untuk membahas tentang global community, atau nanti yang di sini kita bahasnya adalah multinational corporate gitu ya. Oke, itu 8 model unsur lingkungan. Jadi yang sering terjadi adalah ini ya teman-teman ya, sudah kita bisa lihat bahwa ada informasi dari pelanggan, itu pasti ada, bahan baku dari pemasok pasti ada, uang kepada pemegang saham, ini pasti di sebuah perusahaan pasti sering terjadi. Nah, sedangkan yang jarang terjadi ini teman-teman, jadi uang dari pemerintah. Nah, ada beberapa hal atau beberapa kondisi yang memang baru, tetapi itu tidak dalam bentuk langsung efek kepada perusahaan gitu ya. Tetapi kebijakan-kebijakan pemerintah pasti dibutuhkan oleh perusahaan gitu ya. Contoh mungkin pengurangan pajak, kemudian ekspor, import gitu ya. Pasti itu ada harus menyesuaikan dari kebijakan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, seperti ini kayak uang dari pemerintah ya, tentunya untuk hal yang berhubungan dengan penelitian gitu ya, itu baru-baru ada gitu ya. Pengembalian barang kepada pemasok gitu ya, bahan baku, ada retur barang yang rusak dan sebagainya. Ini yang memang kegiatan yang mungkin jarang terjadi gitu ya. Aliran pegawai kepada pesaing, kebajakan karyawan. Kalau saat ini gini, iya ada, tetapi tidak se ekstrim itu, tidak se ekstrim seperti halnya yang sebelumnya, yaitu informasi bahan baku, uang kepada pemegang saham gitu ya. Jadi ini memang ada teman-teman, tetapi tidak se ekstrim seperti yang aliran yang sebelumnya gitu ya. Jadi itulah bagaimana sebuah perusahaan memang harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Jadi pentingnya sebuah perusahaan bisa menyesuaikan kondisi, bisa menyesuaikan budayanya, sosial yang ada di lingkungan wilayah perusahaan tersebut, itu sangat penting sekali. Oke, itu yang pertama teman-teman tentang perusahaan dan lingkungan. Oke, teman-teman yang lagi capek silakan mungkin bisa sambil santai ya, tentunya sambil santai ya, sambil mendengarkan, sambil kita sharing aja. Apabila ada yang ingin ditanyakan silakan disampaikan di komentar. Kita sambil santai, kita lanjutkan. Yang berikutnya yaitu adalah ini supply chain management. Supply chain management adalah nanti kita bahas gitu ya. Jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok gitu ya, dari pemasok ke pelanggannya, dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan. Bisa digambarkan seperti ini. Jadi ini adalah ilustrasi simpel dari supply chain management, di mana perusahaan ini mengolah gitu ya, ini input, kemudian sama perusahaan diproses, kemudian menghasilkan sebuah produk bahan jadi, di mana bahan jadinya ini bisa dimanfaatkan atau bisa dinikmati oleh pelanggannya gitu ya, output. Oke, tentunya di dalam sebuah proses ini ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan
dan ini tolak ukurnya adalah standar yang memang sudah ditentukan oleh perusahaan. Karena sebuah perusahaan pasti memiliki standar seperti penjelasan yang sebelumnya, di mana sebuah standar ini adalah bisa menghasilkan produk gitu ya, di mana produk ini nanti yang akan digunakan oleh pelanggan, apapun itu produknya, baik itu produk secara barang gitu ya, barang ataupun mungkin jasa. Barang itu ya tadi seperti yang saya contohkan bisa dikonsumsi gitu ya, kalau jasa ya bisa dikonsumsi dalam artian mungkin untuk batin gitu ya, seperti sosmed dan lain sebagainya lah gitu ya. Nah, oke. Nah, beberapa hal aktivitas yang ada di supply chain management secara produk gitu ya, secara produk kita bahas beberapa poin agar teman-teman bisa memiliki gambar. Yang pertama adalah bisa meramalkan permintaan pelanggan gitu ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau itu minuman bagaimana, kalau itu bahan produksinya yang dihasilkan konsumsi bagaimana, atau mungkin yang non konsumsi bagaimana. Nah, itu pasti bisa mendapatkan sebuah informasi yang bermanfaat bagi perusahaan gitu ya. Kemudian produksinya bagaimana gitu ya. Nah, produksi ini dalam artian kalau produksi makanan ya jelas itu menghasilkan sebuah produk yang memang bisa dikonsumsi. Tetapi kalau seumpama jadwal produksinya itu adalah sebuah jasa, contoh konten, fasilitas, kemudian fitur gitu ya. Lah itu kan juga sebuah produk kan. Oh, sekarang WhatsApp bisa ngirim gambar. Oh, sekarang WhatsApp apabila kita pingin video call bisa beberapa orang sekaligus. Nah, itu kan sebuah fitur. Sebuah fitur yang dikeluarkan oleh perusahaan tentu tidak serta-merta kita keluarkan karena mungkin bisa digunakan gitu. Enggak mungkin, pasti mereka sudah melakukan analisis. Oh banyak yang menggunakan video call dan terkendala karena memang terbatasnya kapasitasnya hanya bisa cuma 5 orang, sekarang sudah bisa 10 orang dan lain sebagainya. Nah, itu pasti berdasarkan analisa gitu. Nah, itu sama, itu juga sebuah produk gitu ya. Kemudian transportasi ini kalau ada yang berhubungan dengan pengiriman ya tentunya ya apabila itu dikirim gitu ya, kirim. Kalau ini berhubungan dengan teknologi ya pasti koneksi internet lah, internet. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya. Ya, kita rasakan betul ya kalau teman-teman ingat tahun lalu sempat susah ya, kita tidak bisa buka Facebook, kita tidak bisa buka Google gara-gara apa? Gara-gara kabel laut putus, katanya seperti itu ya, digigit hiu dan lain sebagainya. Bagaimana teman-teman merasakannya? Susah kan? Nah, itulah yang terjadi. Nah, tidak kalah pentingnya juga baik itu sebuah produk yang bisa dikonsumsi ataupun juga produk yang tidak tidak untuk dikonsumsi. Jadi semua produk yang dihasilkan perusahaan itu, nah ya ini pasti ada rantai pasokannya gitu ya. Kemudian pengganti gitu ya, kalau seumpama itu barangnya rusak, kemudian persediaannya dari pemasok gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi gini teman-teman, saya di sini juga saya ilustrasikan di mana supply chain management ini juga arahnya ke jasa. Banyak perdebatan seperti kayak kalau yang sedang hangat tahun-tahun lalu kripto itu ya. Kripto itu menghasilkan limbah yang gede sekali, menghabiskan energi gitu ya. Membutuhkan energi yang gede. Benar, teman-teman. Hubungannya kripto apa? Simpelnya seperti ini, kripto apapun itu teknologi informasi pasti membutuhkan listrik. Sedangkan listrik itu penggunaannya sesuai dengan alat yang digunakan. Kripto itu bukan logika pemrograman atau bukan sebuah sistem yang memang mudah, teman-teman. Itu perlu ya, bahasa simpelnya apa ya? Logika pemrograman atau mungkin sistem yang memang terotomatisasi dengan baik gitu ya. Dengan
bagusnya sistem ini gitu ya teman-teman. Dengan bagusnya sistem ini membutuhkan listrik yang besar gitu. Makanya ada banyak perdebatan, ada banyak komentar bahwa tidak baik menghabiskan energi dan lain sebagainya. Makanya tuh seperti kayak bosnya Tesla gitu ya, akhirnya sekarang mengembangkan hal-hal baru, listrik terbarukan menggunakan titanium dan lain sebagainya. Nah, itu yang dilakukan karena kenapa, itu yang memang harus diperlukan. Nah, sama halnya yang ada di sini teman-teman. Nah, apa sih berhubungan dengan persediaan? Kalau yang saya contohkan di sini ya, kita bahan baku mah simple ya, air habis gitu ya, itu contoh simpelnya teman-teman. Tetapi yang saya contohkan di sini adalah yang berhubungan dengan teknologi pengembangan informasi kan juga seperti itu. Itu juga supply chain juga. Supply chain, rantai pasokan, sebuah kebutuhan dari yang memang harus dipenuhi oleh perusahaan agar perusahaan bisa menghasilkan sebuah produk atau sebuah fitur atau sebuah konten dan sebagainya. Nah, ini ya, ada bahan mentah dalam proses barang jadi. Ini kalau sebuah produk di mana manufaktur gitu ya, produksi yang memang makanan ya, konsumsi gitu ya. Kemudian melakukan produksi ya, tentunya kalau produksinya seperti tadi itu menghasilkan apa? Menghasilkan sebuah produk atau mungkin juga fitur ya, atau mungkin konten ya, dan lain sebagainya. Ini sama juga yang ada di sini kan. Nah, kan melakukan transportasi ini sama halnya dengan membutuhkan ini. Nah kan sama teman-teman. Melacak aliran sumber daya dari pemasok. Nah ini kan, nah kita juga bisa melihat kan sumber daya dari pemasok. Kita bisa lihat semua kok. Kita waktu ya, kalau sumber daya dari pemasok ya kalau saya ilustrasikan yang berhubungan dengan konsumsi gitu ya, yang berhubungan dengan konsumsi ini ya, kalau kalian waktu ngirim barang menggunakan jasa ekspedisi tentu bisa dilihat ya. Sekarang kalau belanja di Shopee itu loh, bisa lihat di trace, mengetrace struknya gitu ya, kode pengirimannya lah, kira-kira seperti itu kan, kita bisa trace kan. Nah, itu kalau berhubungan dengan sebuah produk. Kalau kita berhubungan dengan IT sendiri bagaimana? Nah, ya sama alirannya. Ada pemasok ya. Contoh, kita waktu mengirim data, kalau ngomong teknologi pasti membutuhkan IP ya. Ada IP, kemudian kita IP-nya dari Indonesia mengirim kemana? Ke Singapura, servernya yang ada di Singapura gitu ya. Dari Indonesia ke Singapura. Nah, kita mengirim data seperti ini pasti menggunakan data, kita transfernya kemana, kemudian ada transit kemana. Nah, ini kalau teman-teman IT pasti paham ya. Nah, ini kan sudah bisa di-trace semua nih, bisa di-trace semua, kita bisa melihat semua. Nah, hal-hal yang seperti ini juga sangat penting di dalam perusahaan. Nah, tentunya semua pasti untuk pelanggannya. Nah, ini adalah beberapa rantai pasokan yang ada di sebuah perusahaan, tentunya yang ada di supply chain management, baik itu perusahaan yang konsumsi maupun non konsumsi. Nah, kenapa seperti itu? Karena langkah demi langkah setiap pergerakan gitu ya, langkah demi langkah setiap pergerakan dalam rantai pasokan gitu ya, ini dapat dicatat dalam terminal komputer. Oke. Dan selanjutnya dapat ditelusuri setiap kegiatan yang telah terjadi, serta datanya bisa diolah menjadi informasi, dan kemudian informasi tersebut sangat bermanfaat untuk manajemen rantai pasokan, membantu menghasilkan sebuah putusan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi semua yang saya gambarkan dari slide sebelumnya mungkin teman-teman juga sudah bisa difahami. Kemudian di sini juga ditekankan bahwa sistem elektronik adalah seperti itu. Baik itu perusahaan yang bergerak di bidang jasa, atau mungkin juga produk konsumsi atau juga non konsumsi dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, nah
di sini kita coba tekankan di MacLeod menekankan bahwa sebuah supply chain management atau di sini saya singkat menjadi SCM gitu ya, hanya salah satu aspek ya, salah satu aspek dari ERP. SCM itu salah satu aspek dari pengembangan sebuah pengembangan sebuah infrastruktur perusahaan. Jadi SCM ya, SCM ini adalah bagian kecilnya dari ERP mungkin ya, karena ERP ini bisa banyak gitu ya. Tetapi ERP sendiri itu sangat berperan penting, SCM itu sangat berperan penting bagi ERP, karena dengan adanya sistem otomatisasi atau mungkin manualnya supply chain management yang bagus pasti memiliki ERP yang memang bagus. Nah tentunya pengembangannya tidak mudah, biayanya juga tidak murah gitu ya, biayanya sangat besar. Nah, simpelnya gini, kita contohkan ya, pasti ini ya, anggota terkuat dari SCM akan mempengaruhi penggunaan ERP oleh anggota lainnya. Gini teman-teman, saya contohkan. Yang pertama adalah Walmart. Di Walmart itu kalau di tempat kita itu seperti supermarket modern. Ya saya contohkan aja si A gitu ya, si Alfa lah. Si A gitu ya, atau juga si I gitu ya, si Indomaret gitu. Itu Walmart contohnya seperti itu, supermarket modern. Tetapi teman-teman, Walmart itu karena memiliki supply chain management yang bagus, karena Walmart memiliki supply chain management yang bagus, memiliki sebuah manajemen rantai pasokan yang bagus, mereka akhirnya bisa menekan. Ini bukan ke sana ya, bukan ke pelanggan, pasti ini manfaatnya untuk pelanggan gitu ya, pelanggan. Nah, mereka bisa menekan suppliernya. Gimana menekan? Jadi gini, di Walmart itu semua barang yang dijual langsung menggunakan dongle. Jadi contoh barang apapun itu tidak menggunakan scan barcode, cetit gitu lagi, tidak ada. Jadi mereka menggunakan dongle. Di setiap barang, apapun itu barangnya, terdapat dongle. Dongle-nya itu bentuknya mungkin semacam pin kecil, RFID dan bentuknya kecil gitu kalau ada di baju gitu. Jadi di baju, kalau membuat baju nggak tahu tuh dongle-nya ditaruh di mana, terserah. Jadi kalau waktu barang datang itu nggak di-scan, nggak diperiksa satu persatu berdasarkan dongle yang ada tadi itu. Jadi kalau kalian biasanya bayangkan, ya termasuk barcode ya, nanti barcode kita jelaskan sendiri, itu salah satu juga contoh. Kalau belanja di Walmart, kita membawa keranjang, itu kalau kita datang ke kasir tidak di-scan satu-satu menggunakan barcode, tetapi langsung melewati pintu gitu ya, cetrit, sudah di dalam troli tadi itu ada belanjaannya apa aja, barangnya apa aja, langsung keluar. Karena kenapa? Setiap barang itu terdapat RFID-nya, terdapat dongle-nya. Dan semua dongle itu langsung sudah terpasang oleh suppliernya. Jadi apa? Sama Walmart itu sudah ditentukan. Kalau Anda ingin menjual di tempat saya di Walmart, Anda harus melakukan apa? Ya harus melakukan penambahan ini tadi. Karena kenapa? Di Walmart itu sudah menggunakan sistem teknologi yang menggunakan dongle. Ya mau tidak mau barang yang dari supplier juga tambahkan dongle dong. Nah, saking kuatnya Walmart, karena kenapa? Marketnya gede, supplier datang ke sini, supplier semua menikmati belanja di sini, barangnya juga terjamin. Supplier pasti juga berpikiran, kalau barang saya masuk ke sini, oke nih, laris terjual. Mau tidak mau supplier harus mengikuti supply chain yang ada di Walmart. Itu contohnya teman-teman. Barcode juga sama teman-teman ya. Barcode juga sama. Semua barang yang tadi kita contohkan agak sedikit ke bawah gitu ya, di supermarket modern yang ada saat ini pasti ada barcode-nya semua. Pasti ada barcode-nya. Karena kenapa? Ini sudah tuntutan. Bagaimana sebuah barang gitu ya, sebuah barang bisa dijual di dalam supermarket modern
di mana di sini memang yang disuguhkan adalah bukan barang itu sendiri, tetapi supply chain management, kemudahan dalam berbelanja, gitu kan? Ini pelanggannya. Di mana pelanggan disuguhkan apa? Belanja nyaman, belanja murah, belanja hemat, banyak diskon, dan lain sebagainya. Kalau sudah disuguhkan seperti itu, berbeda. Berbedanya kenapa? Orang itu kadangkala ya itulah manusiawi ya, memilih gitu ya, memilih, mencari, kemudian nyaman. Ya kalau tidak pingin beli ya sudah cuma jalan-jalan gitu ya. Nah, yang disuguhkan oleh supermarket modern ini adalah bukan hanya produk ini sendiri, ini kan cuma produk, tetapi yang disuguhkan adalah fasilitas-fasilitas lain, di mana agar fasilitas itu bisa tertutupi gitu ya, pasti harus menggunakan supply chain management yang bagus. Produk yang terjual apa, yang paling laris apa, seberapa banyak, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, berikutnya keunggulannya apa kan gitu. Nah, pasti ini teman-teman, harga yang murah. Harga yang murah, kemudian kualitasnya. Nah, ini bisa segmen-segmen tertentu. Lah kalau punya supply chain management yang bagus, pasti bisa mendapatkan informasi. Oh, barang yang laris adalah barang ini. Kita lihat, cek supermarket modern. Apa yang tidak ada di sana? Ada semua. Kalau Anda berpikir, bayangkan Anda memiliki toko sendiri gitu ya, Anda menyediakan barang itu tetapi tidak punya supply chain management yang bagus, ya pasti rusak. Oh, barang expired. Mereka sudah memikirkan seperti itu. Dengan banyaknya barang, dengan manajemen barang yang bagus, mereka bisa lihat barang yang expired yang mana, barang yang sering ada atau sering dibutuhkan oleh pelanggan apa, perusahaan sudah tahu semua. Jadi walaupun kadang kalau kalian teman-teman gini, ceklah ya, kadangkala duduklah di supermarket modern itu, tunggu waktu datangnya pengiriman. Simpelnya seperti itu teman-teman. Waktu teman-teman di supermarket modern, di Alfa atau di Indo ada pengiriman gitu ya, ada mobil box datang gitu ya, ada mobil box datang, ini kamar mobil kita coba gambar mobil simpel-simpelan, mobil box datang. Ini waktu mengeluarkan boxnya gitu ya, di dalam box yang kadang warnanya kuning, biru gitu ya, coba waktu ngecek box gini nih teman-teman perhatikan, lihat itu kan mereka mengirim satu produk, suatu barang gitu ya di dalam box, di mana box ini nanti diletakkan di displaynya Alfa tadi kan, dari boxnya tadi. Coba yang saya maksud di sini, coba cek di sini teman-teman. Di dalam box ini coba bayangkan, di dalam box tadi itu kalau sedang dibuka gitu ya, nggak usah deket-deket, jarak jauh aja teman-teman bisa lihat kok. Bayangkan, oh di sini ternyata lagi ngirim apa, odol gitu ya, odol, mereknya Ciptaden. Bayangkan, mereka kira-kira ngirim berapa? Coba tebak. Satu lusin? Satu box? Bahkan mereka bisa mengirim satu biji. Satu box dikirim satu biji ke tempat alfanya. Karena kenapa? Mereka tahu satu biji bisa jadi cuman untuk pelengkap ada atau untuk display aja di sini. Jadi tidak banyak langsung satu lusin gitu ya. Tidak perlu sampai seperti itu. Bahkan perusahaan tahu apa yang memang dibutuhkan oleh masing-masing cabangnya. Ini untuk Alfa yang di jalan A. Mungkin ada Alfa lagi atau Indomaret lagi gitu ya, yang di jalan yang lain gitu ya, jalan B. Lah mungkin membutuhkannya juga berbeda. Oh ini banyak ini, karena memang banyak perkampungan membutuhkan Ciptaden, odolnya lebih banyak, mungkin ini dikirim 3 sampai seperti itulah. Ini nilai-nilai seperti ini tidak mungkin kalau tidak
bisa diolah, dalam artian mendapatkan informasi itu tidak mungkin kalau tidak membutuhkan yang namanya SCM, Supply Chain Management. Makanya penggunaan sistem informasi virtual integrasi hingga menghasilkan informasi yang akurat untuk membantu menentukan tujuan-tujuan strategis perusahaan. Tujuan-tujuan strategis perusahaan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi silakan nanti. Jadi teman-teman silakan nanti waktu di supermarket modern, ya oke lah, mau cek di mana silakan lah. Cobalah ya, dicek tadi ya, apakah saya betul atau mungkin saya salah gitu ya. Silakan dicek, atau mungkin di tempat-tempat lain, atau mungkin ada teman-teman yang tahu gitu ya. Oh, sini ada lebihannya lagi, silakan di komentar. Tulis di komentar teman-teman. Oke. Nah, itu adalah keunggulan kompetitifnya, dan tentunya teman-teman semua kita harus mengejar yang namanya value change-nya, karena mau tidak mau harus, kata kuncinya adalah value change-nya, rantai nilainya itu harus masuk, karena tujuannya adalah untuk marginnya. Prosedur bagus, kita bisa mendapatkan keuntungan karena bisa memberikan fasilitas, kemudian keuntungan bisa kita dapat, dan tentunya dengan adanya margin tujuan perusahaan tersampaikan gitu ya. Nah, ada beberapa hal aktivitas nilai yang memang harus kita perhatikan juga. Ada utama, ada pendukung gitu ya. Nah, yang utama adalah seperti berikut ini. Jadi logistiknya, operasinya, barang keluarnya, penjualan, promosi dan lain sebagainya, ini yang utama. Kemudian kalau pendukungnya ada infrastruktur perusahaannya bagaimana, manajemennya, pengembangan teknologinya, pengadaannya dan lain sebagainya. Jadi itu yang juga harus diperhatikan, karena value change-nya agar bisa terpenuhi ya, arahnya itu adalah ke margin, kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian dalam hal ini SCM itu ya, pasti nanti arahnya adalah ke ini, sekutu bisnisnya, bisnis partnernya. Karena ya yang tadi kita contohkan gitu ya, seperti supermarket modern tadi itu, kalau ininya sudah berjalan ya pasti arahnya adalah ke cabang, satu tempat, satu pusat gitu ya, dimana memiliki cabang yang memang nanti menjalankan rantai pasokan tersebut. Karena kenapa? Mau dimanapun ini pasti memiliki aturan yang memang sesuai dengan rantai pasokan yang sudah dibangun oleh perusahaan tersebut. Nah, yang lebih rumitnya lagi yang tadi di awal sudah saya sampaikan, ini teman-teman, interorganisasional system itu ya. Kalau ruang lingkupnya nasional dalam satu negara, oke. Kadangkala ada yang memang berhubungan dengan negara lain, nah itu yang kita harus sesuaikan, karena kebijakan satu negara dengan negara yang lainnya kadangkala berbeda. Karena memang kepentingan sebuah negara kan memiliki kepentingan masing-masing gitu ya. Nah ini yang memang harus tidak kalah pentingnya diperhatikan gitu ya. Nah contohnya yang kita perlu contohkan di sini yang ini ya, sebuah SCM yang memang mempengaruhi pihak-pihak lain. Ini maskapai penerbangan gitu ya. Nah, ada yang namanya ya kita kalau terbang pasti harus mengikuti kebijakan yang ada. Makanya agen-agen juga akhirnya mengikuti. Contoh bukan contoh ya, kita penerbangan kan harus ada tuh boarding gitu ya. Dimana boarding kita, waktu kita bisa boarding kalau kita sudah order gitu ya. Order pun ini kita sebetulnya belum kelihatan penerbangan kapan, penerbangannya nomornya berapa, nomor duduknya berapa, kan belum tahu. Setelah kita baru boarding, kita baru tahu tempat duduknya, dan kita juga harus siap gitu loh. Harus siapnya berapa jam sebelum
penerbangan gitu kan. Nah, semua juga ada diaturnya. Nah, ini aturan ini yang membuat adalah penyedia layanan gitu ya. Kemudian maskapai penerbangannya banyaklah, simpelnya gini aja lah, bandara yang menyediakan di sini ada pelanggannya, kemudian di sini juga ada maskapainya gitu ya, Nah, bagaimana ini bisa menggunakan fasilitas yang disediakan oleh maskapai, dan tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang memang harus dipenuhi. Arahnya adalah ke keselamatan. Kan seperti itu, teman-teman. Makanya dari sini timbullah prosedur yang harus kita lalui saat kita ingin melakukan mode transportasi penerbangan. Itu contohnya simpelnya. Makanya yang terjadi adalah apapun itu, ini pasti mempengaruhi agen, ini pasti mempengaruhi, dan ini juga mempengaruhi ke sini. Ini mah akhirnya ngikut aja apa yang ada, kan seperti itu. Itu contohnya. Kemudian ada lagi contoh lah, PBF, perusahaan besar farmasi, itu melampirkan harga jual ecernya pada produknya untuk mempermudah pengecer menjual produk pada pelanggan individu. Ada melampirkan harga jualnya ya, agar ya kadang-kala kita ketahui sendiri, kalau di supermarket modern itu kan di rak-rak itu, kalau ada di rak-rak itu kan pasti ada label harganya gitu ya, ada label harganya kecil-kecil gini. Nah, kalau teman-teman belanja di toko kelontong, buru-buru ya ada harganya, itu sesuai keingatan aja tuh. Mungkin yang agak sedikit modern dikasih label kecil ya, label kecil yang berapa digit, langsung cuman di sini tulisannya harganya berapa, 1.000 gitu. Ada yang seperti itu. Tapi mayoritas kalau kelontong ya pojare ya, sailingi kan mainnya seperti itu. Nah, gambarnya seperti itulah. Itu makanya kenapa perusahaan-perusahaan besar melakukan hal tersebut gitu ya. Nah, sedangkan kalau perusahaan internasional bagaimana ya, bisa kita ilustrasikan seperti ini, teman-teman. Jadi bagaimana sebuah rantai nilai pasok, di mana ini sistemnya kan ada di sini, rantai nilai pasok antara pengguna dan sistemnya, dan di sini juga ada rantai nilai pasok yang memang sudah harus memang berjalan. Karena mengapa? Dengan rantai nilai pasok yang saat prosedur boarding pass dan sebagainya, ini akan masuk ke sini karena bagian dari. Nah, di sini kan ada pengecekan. Oh, pesawatnya yang tipenya ini, pilotnya siapa, mau masuk, mau parkir, mau ngangkut, kesiapan pesawat bagaimana dan sebagainya. Nah, di sini kan ada persiapan-persiapan yang lain. Nah, siapa seperti ini kan pasok, nilai perusahaan, kemudian juga masuk lagi. Kira seperti itu, teman-teman ya. Oke. Lah, dimensinya kita bisa gambarkan seperti ini, teman-teman. Jadi ada tinggi, menengah, rendah gitu ya. Ya tentunya yang dapat digunakan mengubah untuk perusahaan untuk keunggulan strategis ya. Keunggulan strategis, kemudian di mana itu dispesifikasi, nanti setelah dispesifikasi diimplementasikan, kemudian nah ini bisa mengefisiensi operasional. Nah, kira-kira kita bahas satu persatu. Keunggulan strategisnya seperti apa? Jadi keunggulan yang memiliki fundamental dalam membentuk, contohnya apa? Ini penggunaan sistem informasi web, mengubah seluruh datanya menjadi basis data, database-nya akan dapat dilihat oleh organisasi lain gitu ya. Nah, ini contoh menyuguhkan sebuah informasi yang mudah dilihat oleh pihak lain ya. Itu keunggulan strategi. Kalau taktisnya bagaimana? Nah, ini kalau itu strateginya agar orang bisa lihat harga. Contohnya website di mana websitenya itu adalah menyuguhkan harga-harga yang memang bisa dilihat. Oh,
harga ini gitu ya. Kalau Anda belanja di Shopee lah, harga ketahuan semua kan. Nah, dari situ dengan tahunya harga, foto, ulasan pembeli, kemudian bintang 5, bintang 3, bintang 7 ada enggak ya? Enggak ada ya, bintang 5 aja ya. Dari situ kita bisa kelihatan, oh ini cocok, oh barangnya bagus, aku beli, oh banyak yang beli di sini. Nah, itu kan strateginya. Nah, akhirnya taktisnya bagaimana? Nah, di sini kita mainkan di harganya gitu ya. Harganya, kulaknya bagaimana, kita hasilkan katalognya, kemudian pelayanannya bagaimana, kalau pelayanan makanan bagaimana, kalau pelayanan non makanan bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, keunggulan ini kita harus melakukan strategisnya bagaimana, taktisnya bagaimana, dan kemudian operasionalnya bagaimana. Kita juga harus pertimbangkan itu dalam sebuah perusahaan seperti itu, teman-teman. Jadi, nah ini ya yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Nah ini kan udah diakses, histori transaksinya ada, dan lain sebagainya. Nah itulah supply chain management yang memang harus diperhatikan betul. Karena kenapa? Sebuah perusahaan apabila memiliki supply chain yang memang sempurna atau baik gitu ya, itu pasti nanti di pihak lain sangat bisa mempengaruhi. Karena mau tidak mau perusahaan lain atau pihak lain harus mengikuti supply chain yang ada. Tetapi sebaliknya, kalau kita ingin mengikuti supply chain atau perusahaan lain, ya tentunya kita harus memiliki sistem juga supply chain yang bagus. Dan tentunya untuk pengembangan supply chain ini tidak murah gitu ya. Pasti tidak murah. Harganya juga gede, biayanya juga mahal. Nah, tetapi semua itu pasti ada nilai kembalinya. Itulah pentingnya supply chain management bagi perusahaan. Oke, break sebentar. Kalau teman-teman ingin break, silakan. Mungkin nanti dilanjutkan lagi besok atau lusa videonya. Ingat menitnya menit keberapa nih ya? Menitnya menit keberapa? Diingat-ingat. Nanti dilanjutkan lagi teman-teman. Jadi kalau capek istirahat dulu, santai aja. Kalau belajar lewat gini kan enak teman-teman ya. Kita sambil break, saya juga sambil minum dulu ya teman-teman ya. Oke, tinggal satu poin lagi. Ini masih kompetitif bagian pertama teman-teman. Nanti video berikutnya ada kompetitif bagian kedua. Tetapi ya kita sharing saja, kita diskusi aja. Makanya teman-teman harus ada komentar, harus ada pertanyaan, agar kita bisa sharing gitu ya. Nanti kalau bisa gitu ya. Mohon maaf nih kalau bisa nanti saya coba untuk jawab satu persatu gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah setelah perusahaan bisa berhubungan gitu ya. Setelah sebuah perusahaan bisa melakukan hubungan dengan baik dengan lingkungannya, di mana sebuah perusahaan dengan lingkungan yang ada bisa menyesuaikan, dan tentunya perusahaan ini memiliki sebuah supply chain management atau sistem yang bagus. Lah, perusahaan ini pasti memiliki sumber daya yang bagus dan memiliki simpelnya cabang gitu ya yang banyak, atau mungkin partner yang luas. Nah, bagaimana perusahaan-perusahaan ini bisa berhubungan dengan partner-partnernya yang sangat luas, dan tentunya ini pasti sangat rumit sekali. Karena hubungan antar perusahaan dengan partnernya atau mungkin cabangnya dan lain sebagainya, ini pasti saat sebuah usaha gitu ya mengembangkan, ini pasti tidak dalam satu wilayah, pasti wilayahnya berbeda. Sedangkan antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya gitu ya, pasti memiliki karakteristik, kebutuhan, peraturan dan lain sebagainya pasti berbeda gitu ya. Makanya di sini bagaimana sebuah perusahaan harus melihat gitu ya,
tantangan-tantangan dari pesaing-pesaing global gitu ya. Oke. Nah, perusahaan multinasional yang tadi sudah saya sebetulnya sampaikan itu, ini tantangannya teman-teman, adalah perusahaan yang beroperasi lintas produk ya, lintas produk, pasar, negara, budaya gitu ya, di mana perusahaan induk ada sekelompok anak perusahaan yang tersebar memiliki sasaran, kebijakan, serta prosedurnya sendirinya apa? Sasarannya sendiri, kebijakannya sendiri ya, prosedurnya juga sendiri gitu ya. Tetapi tetap walaupun sendiri, ini adalah perusahaan cabang memiliki induknya. Contohnya apa teman-teman? Nih Google, LG, KFC, Levi's, Epson, Pizza, Toyota, Danone, kemarin yang baru hangat-hangat tuh, PayPal, kemudian game apa lagi ya teman-teman ya? Kemarin sempat rame itu ya, Facebook kena tuh, Meta, kemudian dan lain sebagainya, kena semua kan? Kena apa? Kena aturan yang mungkin teman-teman masih ingat tuh, Kominfo barusan menerapkan harus mendaftar PSE gitu ya, sistem elektronik, penggunaan sistem elektronik. Nah, pelayanan sistem elektronik atau penggunaan sistem elektronik ya, aduh lupa saya ya, itulah istilahnya. Ini adalah peraturan yang dibuat oleh Kominfo negara Indonesia, di mana semua penyelenggara elektronik privat ya, kok ini semua ini loh, Google ini ya, kemudian ini lainnya makanan nih ya, Google ini apa, PayPal, kemudian Meta, Yahoo dan lain sebagainya, ini mereka harus melaporkan ke PSJ. Karena mengapa? Kominfo di mana dalam hal ini adalah mewakili pemerintah, pasti harus melindungi rakyatnya. Karena kenapa? Rakyatnya ini menggunakan fasilitas, di mana fasilitas ini yang diselenggarakan oleh produk negara lain. Produk perusahaan utamanya kan ada di negara lain tuh. Terus servernya kan belum tentu juga ada di Indonesia. Dan ada uang gitu ya. Kalau PayPal ada uang, ada data negaranya, data masyarakatnya adalah masyarakat Indonesia. Ya kan? Lah, data masyarakat ini masuk ke sini, ke aplikasi-aplikasi tersebut. Lah, perlunya ini adalah untuk melindungi masyarakat-masyarakatnya gitu. Arahnya seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh simpel bahwa multinational corporation ini sangat sangat penting juga gitu loh. Jadi bagaimana perusahaan-perusahaan cabang tentunya bisa menyesuaikan. Nah, ini tidak sesimpel supply chain yang memang cuman kecil di satu perusahaan ini tadi gitu ya. Bagaimana antar perusahaan yang notabene juga memiliki kebijakan supply chain juga, nah ini bisa saling berhubungan sampai seperti itu teman-teman. Nah, kebutuhannya bagaimana ya, menggunakan sistem terbuka untuk meminimalkan ketidakpastian terhadap lingkungan sekitarnya, dan pastinya informasi dengan informasi di perusahaan ini harus sinkron gitu loh. Lah, ini yang memang sering terjadi teman-teman. Ya bagaimana lagi ya, kita posisikan sebagai kita pemilik Google gitu ya. Waktu sebuah Google berdiri gitu ya. Nulis G kira. Nah, Google gini ya. Google ini berdiri pasti mereka membuat sebuah infrastruktur yang tidak kecil. Infrastrukturnya tidak kecil. Kemudian sistemnya tidak kecil juga, dan lain sebagainya, security-nya juga tidak kecil. Lah, mereka dari sini menghasilkan sebuah produk kan, di mana produknya ini memang ya luas, multinasional kan, arahnya seperti itu kan, multinasional, di mana multinasional ini berhubungan dengan banyak kebijakan di mana kebijakan sebuah negara manapun itu di dunia gitu ya, Indonesia, Singapura,
dan lain sebagainya, intinya dunia. Nah, semua negara pasti memiliki aturannya masing-masing, dan bagaimana yang ada di sini bisa tersalurkan dan memang bisa diikuti. Kira-kira seperti itu bayangannya, teman-teman. Nah, makanya informasinya juga harus bisa disampaikan, realnya informasinya yang dimiliki dan sebagainya. Nah, pasti membutuhkan. Nah, koordinasi kunci utama dalam mencapai keunggulan adalah kompetitifnya. Nah, ini sangat sulit untuk dikelola karena tersebar di berbagai tempat dan kondisi yang berbeda dengan induk, ya, dan bisa disalahgunakan untuk praktik-praktik yang bertentangan dengan perusahaan induk, gitu. Makanya sesuai yang saya gambarkan di sini, bagaimana perusahaan induk itu bisa berhubungan dengan perusahaan anaknya itu dengan baik. Ini induknya, ini anaknya. Ini bagaimana ini bisa berhubungan dengan baik. Nah, kuncinya di sini. Nah, kabar baiknya semua itu tidak usah dibingungkan karena sekarang ini memang ini ya, teknologi informasi sudah sebetulnya tidak membingungkan kita ya. Ini berkembangnya teknologi seperti sekarang ini sudah, kalau di video sebelumnya ada office kantor online gitu ya, virtual office gitu ya, virtual kantor virtual, kita bisa gunakan itu, dan itu sudah ada. Sebetulnya teknologi sudah sangat membantu sekarang, walaupun di sisi lain sebuah teknologi itu juga hasil dari sebuah produk, dan memang bagaimana ini juga membutuhkan sumber daya input gitu loh. Ini akhirnya bisa menghasilkan output, ini inputnya, ini outputnya, dimana juga teknologi. Nah, teknologi ini saya gambarkan di sini dalam bentuk kotak, ini pun digunakan oleh kegiatan yang lainnya yang berhubungan dengan teknologi yang lainnya, di mana juga ada input dan output, jadi saling muter teman-teman. Ada sebuah teknologi dipakai untuk mengembangkan teknologi, kembali lagi ke sini dan lain sebagainya. Tapi ya itulah teman-teman, teknologi yang ini membutuhkan data, teknologi yang ini juga membutuhkan data dan informasi dan lain sebagainya, dan ini saling berhubungan. Contoh paling simpel gini, Anda harus punya email gitu ya. Email ada input ada outputnya kan. Oke, Anda pengen punya Facebook teknologi lagi, harus membutuhkan email. Kalau Anda tidak punya email nggak bisa. Nah, ini kan menggunakan teknologi ke teknologi lagi. Kemudian Anda mau pakai PayPal gitu ya, PayPal juga sama, ada perbankan, ada keuangannya, malah juga butuh input outputnya inputnya. Ini PayPal, nah gitulah kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Soal kepencet ini tadi jadi bersih semua. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, keunggulannya apa? Nah, ini teman-teman ya. Fleksibel, pesaingnya berbagai negara, respon perubahan, kemampuan untuk menyamai kebutuhan di berbagai negara, pengetahuannya. Nah, tentunya kalau seumpama kita memiliki sesuatu sistem yang bagus, terencana, ya pasti operasional juga berkurang gitu. Mempertahankan keberagaman produk, produksinya, distribusi produknya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana sebuah perusahaan itu bisa berkembang, di mana perusahaan itu memiliki supply chain management yang bagus. Di mana sebuah perusahaan yang memiliki supply chain management yang bagus pasti bisa
memiliki anak cabang atau memiliki partner yang sangat luas sekali, gitu ya. Bahkan dengan berkembangnya perusahaan ini, dengan memiliki partner yang sangat banyak, perusahaan ini juga sangat beruntung sekali karena mereka bisa memiliki perkembangan dari wilayah-wilayah lain yang memang bisa digunakan oleh perusahaan. Nah, tentunya saat perusahaan ini memiliki cabang di tempat lain, perusahaan ini harus mempersiapkan sesuatu yang memang juga harus bagaimana antara induk dan anak ini bisa saling berhubungan dan masih terus bisa unggul dan bisa kompetitif terhadap pesaing yang ada. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita ketemu lagi di bagian yang kedua, topik yang masih berhubungan dengan sistem keunggulan kompetitif. Referensi tetap sama, yang saya gunakan adalah dari Raymond McLeod dan George E. Shell, gitu ya. Nanti untuk bagian kedua juga sama, nanti kita bahas tentang sesuatu yang berbeda lagi. Kita diskusi saja, diskusinya bagaimana silakan disampaikan nanti pertanyaan atau mungkin ada beberapa contoh-contoh lain yang memang teman-teman tahu, gitu ya. Silakan disampaikan di komentar juga, nanti kita diskusi di situ, gitu ya. Atau mungkin nanti kalau diperlukan ya saya akan bahas sama-sama, gitu ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa di share sebanyak-banyaknya dan tentunya juga di subscribe dan komentar teman-teman. Saya tunggu. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.